Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah anak-anak berjumpa lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Setelah kita melalui UTS kemarin, alhamdulillah hasil anak-anak sudah Umi terima, dan sebagian pun ada yang sudah memenuhi KKM. Bagi yang belum, berarti hari ini akan ada ulangan atau remedial ya, supaya anak-anak nilainya lebih bagus lagi. Baik, untuk pendidikan agama Islam kemarin terakhir membahas tentang ketentuan azan dan juga iqomah ya. Jangan lupa untuk tugasnya bagi yang belum, Umi tunggu sekali ya untuk menuliskan lafaz azan dan juga iqomah. Untuk selanjutnya ya, ketentuan-ketentuan tentang sholat berjamaah. Pertama kali pertemuan kita sudah selesai. Kali ini tinggal masih masuk materi ke sholat berjamaah, yaitu ketentuan makmum masbuk ya. Sebagaimana pengertiannya bahwa sholat berjamaah itu kan harus terdiri dari imam dan juga makmum. Jadi harus ada imamnya, harus ada makmumnya. Kalau hanya imamnya saja berarti tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena kalau imamnya saja ya berarti sendiri ya. Berarti bisa dikatakan sholatnya munfarid. Sedangkan kalau berjamaah itu harus ada makmum atau orang yang mengikuti imam ya. Jadi di sini ketentuan makmum masbuk yaitu orang yang mengikuti imam ya. Makmum itu terbagi menjadi dua kemarin, makmum mutlak dan juga makmum masbuk. Kalau makmum mutlak berarti makmum yang mengikuti keseluruhan rangkaian sholat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam dan dia tidak terlambat. Sedangkan ketentuan untuk makmum masbuk yakni orang yang datang terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah. Maka di sini oleh Umi di garis tebal ya, dicetak tebal. Jadi makmum masbuk itu adalah orang yang atau makmum yang datang terlambat untuk mengikuti sholat berjamaah. Misalnya dia tertinggal 1 rakaat atau lebih. Baik, untuk ketentuan-ketentuannya kita akan bahas. Jika seorang makmum masbuk datang setelah niat ya, kemudian mengucapkan takbiratul ihram ketika imam itu niat, kemudian setelah niat otomatis membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita baru datang, kemudian kita niat ya. Nah, ia hendaknya terus mengikuti gerakan imam dan ia juga hendaknya mengikuti bacaan imam lanjut ya. Kemudian ketika imam sedang ruku, nah ketika imam sedang ruku maka makmumnya harus bagaimana? Maka makmum juga harus langsung ruku ya. Ketika imam sedang ruku, kemudian tidak lama kita baru datang, kemudian kita niat, apa yang kita lakukan? Ya, langsung ikuti imam ya. Tidak harus baca Fatihah dulu, harus langsung ruku. Kemudian di sini ketentuannya, apabila ia sempat mengikuti ruku secara sempurna bersama imam, ia telah mendapatkan 1 rakaat. Ya, bahkan ada yang berpendapat bahwa jika ia mengikuti imam kemudian makmum itu masih sempat membaca surat Al-Fatihah, maka dia tidak usah menambah bilangan sholat tersebut, tidak usah menambah lagi. Baik, di sini apabila ia sempat mengikuti ruku secara sempurna bersama imam, ia telah mendapat 1 rakaat. Berarti lebih dari itu maka ia kekurangan rakaat. Nah, jika kita kekurangan rakaat, maka untuk makmum masbuk disempurnakannya sendiri ketika imam sudah salam ya. Nah, hati-hati anak-anak, jika kita sebagai makmum masbuk, nah untuk menambah rakaat
yang telah tertinggal itu seharusnya kita jangan sendiri sholatnya, tapi nunggu selesai semua ya, kita tetap mengikuti gerakan-gerakan yang imam lakukan. Setelah imam selesai kemudian salam, baru kita berdiri lagi menambah rakaat yang tertinggal ya, begitu. Kemudian lanjut ya, paham ya untuk ketentuan makmum masbuk. Jadi untuk makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal ya, terlambat atau tertinggal saat mengikuti sholat berjamaah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikuatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah nomor 759, apabila kamu datang untuk sholat sewaktu aku sujud, hendaklah kamu sujud, dan janganlah kamu hitung 1 rakaat. Mohon maaf ya, ini 1 rakaat. Barang siapa mendapati ruku bersama imam, maka ia telah mendapatkan sholat. Jadi maksudnya adalah ketika kita datang kemudian imam dalam keadaan masih ruku, maka kita cepat-cepat segera mengikuti imam ruku. Nah, bagaimana itu hukumnya, Mi? Kita tidak harus menambah rakaat ya, tapi mengikuti imam salam dan selesai. Namun jika kita datang ke sana imam dalam keadaan sujud, kita segera cepat-cepat ikut sujud juga ya, niat kemudian langsung sujud ikut. Tapi di situ kita tidak dikatakan sudah sempurna sholatnya 1 rakaat. Nah, tapi harus menambah rakaat lagi ya, begitu. Paham ya? Berarti, nah ini juga sudah dikuatkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Kemudian bagaimana cara mengikatkan imam yang lupa? Nah, di sini lupa itu terbagi menjadi 2, lupa bacaan sholatnya, lupa bilangan rakaatnya. Nah, untuk lupa bacaan sholatnya, jika imam lupa bacaan sholat, makmum di belakangnya langsung mengucapkan yang benar. Contohnya, misalkan imam lupa membaca surat pendek ya. Setelah Al-Fatihah, amin, inna a'tainakal kausar, harusnya fasholli li rabbika wanhar. Tapi misalkan inna a'tainakal kausar fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, nah itu kan salah. Nah, bagaimana cara mengingatkannya? Yaitu ya kita sebutkan ya, mengucapkan kata yang benar, inna a'tainakal kausar berarti fasholli. Nah ya, dari belakang kita bisa mengucapkan fasholli li rabb ya, atau fasholli, maka otomatis insya Allah imam tersebut akan mengikuti kita. Apabila imam terus saja tidak menanggapi pembetulan makmum, makmum tetap mengikuti imam ya. Jadi jangan imamnya tidak mengikuti meskipun dia salah. Nah, kemudian muncullah keraguan-raguan dalam hati kita. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jika imam terus saja tidak menanggapi pembetulan makmum, maka makmum harus tetap mengikuti imam. Karena di sini dikuatkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah nomor 653, mereka imam-imam itu sholat untuk kamu itu makmum. Apabila mereka benar ya, apabila imam itu benar, maka pahalanya untuk kamu dan mereka. Jadi pahalanya untuk imam dan makmum. Namun apabila mereka salah, apabila imam tersebut salah, pahalanya untuk kamu ya, kamu tetap mendapatkan pahala, namun salahnya untuk mereka. Jadi hanya imam saja yang disalahkan, sedangkan makmum tidak. Nah, keuntungannya bersolat berjamaah itu salah satunya adalah begitu. Ketika imam salah ya, hendaknya kita memberitahu ya. Jika memang imam tersebut tidak mau menanggapi pembetulan makmum atau pembetulan kita sebagai makmum, maka tetap saja kita sebaiknya mengikuti imam. Karena kenapa? Karena sudah dijamin pahalanya tetap kamu dapat, namun salahnya untuk mereka
ya untuk mereka sebagai imam. Namun hati-hati jika kamu sebagai imam, nah ya hati-hati karena tanggung jawabnya besar. Ya, paham ya? Itu jika lupa bacaan sholatnya. Kemudian bagaimana kalau lupa bilangan rokaatnya? Nah di sini jika imam lupa bilangan rokaatnya atau jumlah rokaat sholatnya, makmum laki-laki di belakangnya mengucapkan subhanallah. Ya begitu. Maka makmum laki-laki membaca subhanallah. Apabila makmum di belakangnya lawan jenis, atau bisa dibilang perempuan lah ya, cukup memberikan isyarat dengan tepukan tangan ya, tidak usah tidak usah bersuara kalau imamnya perempuan ya, misalkan begitu ya, tepukan tangan aja tapi jangan begitu ya, cukup tepukan tangan ya. Apabila sudah diperingatkan demikian kemudian imam terus saja, maka makmum hendaknya mengikuti imamnya karena imam yakin bahwa dirinya yang benar. Nah kalau untuk bilangan rokaatnya insya Allah biasanya imam tidak akan ragu-ragu. Namun jika memang kita sangat teliti kemudian tahu bahwa bilangan rokaatnya itu lebih atau kurang, maka ucapkan subhanallah ya. Misalkan rukunya 2 kali ya, begitu ya. Kemudian sujudnya lebih, maka bacakan subhanallah. Kadangkala kalau untuk sholat fardu jarang sih ya menemukan hal seperti itu. Nah, biasanya terdapat di dalam sholat taraweh biasanya, karena sholat taraweh itu kan banyak bilangannya. Terkadang imam tersebut lupa gitu ya. Ini untuk cara mengingatkan imam yang lupa. Kemudian bagaimana cara menggantikan imam yang batal ya? Kadangkala imam juga manusia ya. Dia bisa saja berhadas secara tiba-tiba ketika sholat, kemudian dia berhadas, misalkan buang angin ya, atau dia ingin pipis, atau ia kebetulan ingin BAB atau pup ya gitu. Tapi biasanya terjadi kalau untuk BAB dan pup jarang ya, karena biasanya kan kalau untuk sebelum wudu itu biasanya ke kamar mandi dulu. Yang sering terjadi itu keluar angin biasanya, atau terjadi pendarahan yang begitu banyak, misalkan mimisan ya. Sebaiknya itu digantikan saja imamnya ya, atau imam tersebut tidak memaksakan. Nah, misalkan anak-anak belajar menjadi seorang imam ya bagi laki-laki, kemudian tiba-tiba misalkan buang angin ketika membacakan surat atau ketika ruku atau ketika sujud, maka cara menggantikan imam yang batal bagaimana Mi? Nah begitu ya. Kadangkala orang tua yang menjadi imam itu ada kalanya misalkan pusing secara tiba-tiba atau sakit secara tiba-tiba begitu ya. Seperti halnya pada saat itu Umar ya, yang sedang ditusuk ya, pada saat itu ditusuk oleh Abu Lu'lu. Kemudian pada saat itu Umar meminta tolong kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan beliau karena beliau dalam keadaan sekarat. Nah itu boleh ya. Nah, di sini imam yang batal dapat digantikan oleh makmum yang tepat berada di belakangnya. Ya, salah satu contohnya itu Umar pernah digantikan oleh Abdurrahman ya. Jadi Umar meminta tolong kepada Abdurrahman untuk menggantikan posisinya sebagai imam dalam keadaan sholat pada saat itu, karena beliau telah dalam keadaan sekarat ya. Kemudian imam dapat meminta diganti melalui isyarat ya, baik isyaratnya itu berupa ucapan ataupun misalkan lambaian tangan, atau tidak demikian pun misalkan dalam tengah-tengah untuk membaca surat ya, setelah Al-Fatihah misalkan belum selesai membaca surat-surat pendek, ketika membacakan surat, baik itu surat-surat pendek ataupun misalkan yang dibacakan Al-Waqiah begitu ya, bisa belum selesai, maka ketika imamnya dalam keadaan uzur sedang berhadas, seketika hal itu keluar darah yang banyak ya atau mimisan,
maka dia langsung segera pergi saja, ya. Dia langsung pergi. Kemudian yang paling tepat di belakang imam sebaiknya maju, ya, begitu. Maju beberapa langkah, ya, untuk menggantikan posisi imam yang sedang berhadas. Nah, bagaimana cara menggantikannya? Tidak harus niat lagi, tapi meneruskan saja. Misalkan dalam keadaan potongan ayat, maka teruskan, lebih baik teruskan ayat tersebut, ya. Namun boleh digantikan, misalkan imam yang satu membaca surat Al-Waqiah, tapi ketika tengah-tengah membaca surat Waqiah, imam tersebut dalam keadaan hadas, maka meninggalkan makmumnya yang berada di belakang, maka makmum yang tepat di belakangnya maju ke depan untuk menggantikannya, sedangkan makmum tersebut tidak hafal, misalkan membaca surat Al-Waqiah, bagaimana caranya, Mi? Ya, boleh digantikan dengan surat yang lain dengan membaca bismillah ulang, ya, begitu. Nah, agar isyarat itu mudah dipahami, makmum yang berada di belakang imam disyariatkan orang yang paham ilmu agama, ya, begitu. Oleh karena itu sebaiknya makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang siap menggantikan kedudukan imam, ya. Sebetulnya tidak harus demikian, namun mereka atau makmum harus mengerti ketika imamnya pergi, misalkan secara tiba-tiba, otomatis ya ia ingin digantikan, begitu, atau ia dalam keadaan sedang berhadas ataupun uzur, begitu, ya, baik itu dalam keadaan pusing berat ataupun sakit mendadak, kemudian keluar darah dan sebagainya yang Umi bilang tadi, gitu. Bagaimana caranya menggantikan imam ketika batal dalam posisi ruku, ya, begitu. Nah, ketika posisi ruku, Allahu Akbar, sebaiknya ketika ruku, nah, imam tersebut batal, kemudian imam tersebut pergi. Kalau ruku kan masih kelihatan, ya, posisi imam itu, apakah dia masih berada di depan kita ataukah tidak. Nah, ketika imam tersebut kita melihat sudah tidak ada, sebaiknya tepat di belakang imam tersebut langsung melakukan itidal terlebih dahulu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian setelah membaca itu, tepat yang berada di belakangnya yang menggantikan imam maju perlahan ke depan, ya, gitu, paham, ya. Nah, harusnya anak-anak berkumpul sih, ya, dengan Umi, ya, maka kita akan bisa bersama-sama mempraktekkan bagaimana cara menggantikan imam yang batal, gitu, ya. Sedangkan bagaimana caranya, Mi, untuk imam yang batal ketika sujud? Nah, maka kalau sujud kan biasanya tidak kelihatan, ya, sujud saja begitu, tahu-tahu imam yang berada di belakang imam yang berada di depannya sudah tidak ada, maka sebaiknya imam yang berada di depan itu mengisyaratkan terlebih dahulu. Nah, kalau isyarat tepukan tangan atau sebagainya kan biasanya tidak ketahuan oleh makmum yang berada di belakang. Sebaiknya imamnya berbisik, ya, berbicara, tapi tidak usah berbicara keras, ya, berbisik kepada makmum yang tepat di belakang untuk menggantikan imam tersebut, ya. Misalkan bilang saja, saya sedang berhadas, tolong gantikan saya, ya. Nah, untuk bagaimana cara menanggapinya untuk yang makmum di belakang, ya, tidak usah dibalas dengan oke, siap. Nah, tidak usah begitu, ya. Maka dia langsung lanjutkan saja sholatnya. Ketika sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud, ya, kemudian sujud lagi sampai selesai, berdiri lagi sampai berdiri lagi. Kemudian untuk melanjutkan rakaat selanjutnya, makmum tersebut bisa maju ke depan perlahan untuk menggantikan imam tersebut, ya, paham, ya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan untuk ketentuan makmum masbuknya dan bagaimana cara-cara menggantikan imam yang batal. Baik, ada kuis hanya 2 soal saja, jadi anak-anak di sana silahkan isi untuk nilai tambahan. Bagi yang mengisi atau yang ujian remedial, itu mau mengisi silahkan, kalau tidak pun tidak mengapa, karena itu sebagai nilai tambahan, tapi sebaiknya mengisi untuk kuis tersebut, ya. Mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman. Kita ingin segera bertemu, ya, Nak, ya, karena
Sebetulnya fikih itu tidak bisa hanya diucapkan saja, harus dipraktekkan ya, karena ini berguna sekali untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.